Shalom keluarga besar Rema yang sangat disayangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam perenungan firman Tuhan, di mana kita pada saat ini sudah berada di dalam 2 Samuel pasal yang ke-21. Kita bersyukur bahwa Roh Kudus adalah penolong buat kita untuk kita mengenal dan mengerti akan segala kebenaran yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan ini. Dan kiranya Roh Kudus membuka mata, hati, dan rohani kita dengan hikmat dan wahyu-Nya. Mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan ini. 2 Samuel 21, demikian firman Tuhan, beberapa ayat akan saya bacakan. Pada zaman Daud, kelaparan terjadi selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud meminta petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, hutang darah melekat pada Saul dan keluarganya, karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berbicara dengan mereka. Adapun orang-orang Gibeon tidak termasuk orang Israel, tetapi merupakan sisa-sisa orang Amori. Walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar menumpas mereka karena semangatnya demi orang Israel dan Yehuda. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, terjadi satu peristiwa setelah berbagai peristiwa yang dialami oleh Daud dan kerajaannya. Kembali peristiwa yang tentu sangat tidak diharapkan terjadi, itu kelaparan. Dan itu tidak terjadi dalam beberapa minggu atau bulan saja, tetapi dikatakan 3 tahun berturut-turut. Wah, ini tentu satu hal yang sangat memukul bagi karakter, membuat kerajaan itu sangat terpukul karena keadaan kelaparan. Nah, tetapi saudara-saudara, dikatakan Daud datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, mengapa ini semua terjadi? Lalu Tuhan berkata kepada Daud bahwa ada hutang darah pada Saul yang telah membuat semua ini terjadi. Dan hutang darah itu adalah terhadap orang Gibeon. Rupanya saudara-saudara, Saul ingin memusnahkan mereka karena semangat cintanya kepada bangsa Israel dan Yehuda. Tetapi saudara-saudara, dia melupakan bahwa di zaman sebelumnya, yaitu Yosua, telah membuat sumpah atau perjanjian dengan bangsa ini, dengan orang-orang Gibeon ini, bahwa mereka akan dilindungi, mereka akan dijagai, bahwa membuat satu perjanjian dan bersumpah di hadapan Tuhan. Nah, di sini saudara-saudara, akhirnya terkuak, dan Daud memanggil orang Gibeon dan berkata, apa yang harus kulakukan supaya terjadi kembali pemulihan atas bangsa Israel? Dan orang-orang Gibeon ini, saudara, berkata, kami tidak ada urusan apa-apa kecuali dengan orang yang ingin membinasakan kami. Maka berikan ke-7 orang turunannya untuk kami gantung di hadapan Tuhan. Maka dilakukanlah oleh Daud, saudara, dan setelah menyerahkan 7 keturunan daripada Saul itu, maka redalah saudara-saudara akan kelaparan itu dan kembali terjadi pemulihan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, tentu ada banyak perkara, ada banyak hal yang bisa dipelajari dalam apa yang kita baca ini, saudara. Tetapi di sini kita melihat, saudara-saudara, yang pertama di sini kita melihat bahwa sesuatu yang merupakan hal yang dilakukan dalam hidup ini, membuat keputusan-keputusan, melakukan tindakan-tindakan, hendaklah kita bertanya kepada Tuhan, hendaklah kita, saudara, sungguh-sungguh juga menggumulinya di hadapan Tuhan. Karena tindakan-tindakan kita ternyata tidak hanya berpengaruh terhadap hidup kita, tetapi bisa berpengaruh terhadap keturunan kita. Bahkan saudara-saudara, mempengaruhi di sini suatu bangsa harus mengalami kelaparan selama 3 tahun. Bencana, saudara-saudara, akibat daripada kesalahan dari Saul sendiri. Nah, khususnya di sini dia adalah seorang pemimpin. Maka berhati-hatilah kita rupanya sebagai seorang pemimpin, baik dalam keluarga, baik dalam bekerja,
baik di dalam di dalam kehidupan organisasi dimanapun. Karena keputusan-keputusan kita pemimpin, saudara-saudara, bisa membawa pengaruh yang berdampak baik atau buruk, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Karena itu penting untuk berpikir dengan baik, bergumul dengan benar di hadapan Tuhan, saudara, untuk membuat sebuah keputusan atau tindakan yang akan kita ambil ketika kita menghadapi satu persoalan atau pergumulan atau sesuatu dalam hidup ini. Pertimbangkan dengan matang-matang dengan semua itu. Inilah yang kita pelajari di sana, bahwa ternyata saudara bisa berdampak buruk. Nah, ini yang kita lihat. Mengapa saudara-saudara di sini Tuhan begitu concern dengan perkara ini, saudara? Mengapa bangsa ini mengalami teguran dengan sedemikian rupa? Ini karena kesalahan yang sudah lalu sebenarnya, tetapi harus dibayar di masa kerajaan Daud. Nah, di sini kita melihat konsekuensinya, bahwa Allah kita di sini, saudara, itu adalah Allah yang tidak bisa berubah. Dia, saudara-saudara, Allah yang telah memberi janji. Maka Allah tidak bisa mengingkari janji. Itulah sebabnya, saudara, kita membaca Alkitab ini penuh dengan perjanjian, menunjukkan bahwa Allah kita dalam melakukan sesuatu terhadap kita, Dia membuat sebuah perjanjian. Dan itu tidak main-main. Karena sebuah perjanjian di masa itu, saudara, adalah sesuatu yang menggunakan korban. Yang bisa, saudara-saudara, berakibat ada korban. Contoh yang kita lihat di dalam firman Tuhan adalah Abraham. Ketika Allah membuat perjanjian dengan Abraham, maka Abraham disuruh untuk meletakkan korban di atas mezbah, lalu membelah korban itu di atasnya, dan karena tidak ada yang lebih tinggi dari Allah, maka Allah membuat perjanjian terhadap Abraham dalam kitab Kejadian pasal yang 11. Di mana Allah sendiri dalam rupa api melewati potongan daripada korban yang ada di atas. Dan itulah cara membuat perjanjian di masa itu. Ketika ada dua orang membuat perjanjian, maka mereka akan memotong hewan, lalu melewati potongan hewan itu dengan sebuah perjanjian bahwa siapa yang melanggar perjanjian, maka dia akan mengalami nasib seperti hewan itu. Nah, tentunya ini bukan sesuatu hal yang main-main, saudara, disertai dengan sumpah di sana, apalagi oleh Yosua bersama dengan pemimpin-pemimpin yang ada pada waktu itu. Dan Tuhan tidak memandang rendah sebuah perjanjian. Allah begitu setia. Allah begitu konsen dengan perjanjian. Itu sebabnya juga kita melihat firman Allah perjanjian lama dan perjanjian baru. Di mana di dalam perjanjian lama kita melihat Allah, saudara-saudara, telah membuat sebuah perjanjian untuk keselamatan. Dan Allah menggenapi itu dengan cara-cara yang begitu luar biasa. Dia persiapkan semua untuk membuat perjanjian itu, demikian caranya nanti akan terjadi. Dan korban yang sesungguhnya itu, yang tidak bisa dibatalkan, yang membuat perjanjian itu menjadi pasti ya dan amin, adalah diri putranya Yesus Kristus, yang menjadi korban di atas kayu salib sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan untuk membuat janji itu, perjanjian itu menjadi sakral, saudara-saudara. Maka setiap orang yang percaya dikatakan tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah perjanjian yang abadi daripada Allah di dalam Kristus Yesus. Hari-hari ini ada yang ingin mengatakan ada yang di luar Yesus, tetapi Yesus, Allah telah meletakkan di dalam Yesus bahwa tidak ada juru selamat, tidak ada keselamatan di dalam siapapun selain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada siapapun selain di dalam Yesus. Dan Yesus berkata, dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dia telah menentukan, saudara-saudara, jalan itu. Dia telah menetapkan melalui perjanjian yang kekal, yaitu anaknya sendiri. Dan yang setiap yang percaya, maka dikatakan
tidak lagi mengalami penghukuman. Roh yang menghidupkan telah memerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Ini semua adalah perjanjian-perjanjian yang kemudian saudara digenapi dan dibaharui. Ya, bukan dibaharui yang lama, dibuat satu perjanjian yang baru, saudara-saudara, dalam arti bukan berarti yang lama menjadi dibuat sesuatu yang baru, saudara-saudara, tidak dibaharui, bukan, tetapi satu perjanjian yang kemudian baru, bukan hewan, tetapi korbannya adalah Kristus. Itulah yang dia maksud. Lalu kemudian saudara-saudara membuat satu perjanjian baru, bahwa yang percaya betul-betul satu kali saja korban itu untuk selamanya, maka keselamatan terjadi. Tidak perlu potong domba setiap hari, saudara, seperti di perjanjian lama. Untuk pengampunan dosa cukup satu kali, Yesus untuk selama-lamanya. Kita bersyukur, dia berjanji akan datang kembali, menjemput saleh-salehnya. Puji Tuhan. Di sini kita melihat, saudara-saudara, karena itu janganlah kita jauh dari firman Allah. Karena di sana kita melihat banyak perkara yang Tuhan telah janjikan. Tetapi dalam semua itu, saudara-saudara, dalam janji itu, perlu kesetiaan, perlu ketaatan, bertumbuh di dalam iman untuk terus percaya dan menerima dan mengalami, saudara-saudara. Karena janji ini, saudara-saudara, bukan hanya dulu, sekarang, tetapi akan terus berlangsung terjadi dalam hidup kita. Ada banyak sekali janji dalam berbagai bidang yang Tuhan telah buat perjanjian terhadap Abraham, nenek moyang kita, secara iman. Dia akan diberkati, memperoleh keturunan. Ini kalau dijelaskan secara rohani semua begitu luas. Keturunannya diberkati, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena tidak mungkin menjadi berkat kalau tidak diberkati, saudara. Apa yang mau dia lakukan? Dan itu Tuhan lakukan dengan sebuah perjanjian. Dan kita bersyukur. Karena itu, saudara, mari kita belajar dari bagian ini untuk tidak melupakan perjanjian Allah dalam hidup ini. Karena itu miliki firman Allah, baca setiap hari, baca dan renungkan, miliki kebenaran itu dan janji itu, hidup di dalam iman kepada janji firman Allah. Karena orang benar hidup oleh iman, bukan hidup oleh situasi dunia, bukan hidup oleh hal-hal sehari-hari dalam dunia, bukan hidup oleh keadaan-keadaan yang sedang kau alami, tapi hidup orang benar adalah hidup oleh iman. Kepada apa? Kepada janji, pada perjanjian yang telah Allah berikan ke dalam hidup kita. Kalau engkau punya dan engkau hidup dengan iman di atasnya, apapun goncangan dunia ini, itu tidak pernah menggoncang saudara. Itu tidak pernah menyelesaikan hidup saudara, tetapi justru akan membuat saudara semakin kokoh dan menunjukkan kuasa Allah di tengah badai hidup. Itulah semua yang Yesus lakukan ketika dia hidup di dunia ini. Dia menunjukkan kuasa iman itu, saudara, terhadap badai, terhadap gelombang, terhadap angin, terhadap persoalan hidup, terhadap kekurangan makanan, penyakit, bahkan kematian. Dia atasi semua, saudara, karena iman. Dan ini mengajar kepada kita untuk sungguh-sungguh di dalam firman Allah. Karena orang benar, ingat, orang benar yang dibenarkan oleh karena iman kepada Kristus Yesus. Hidup oleh apa? Iman. Iman bukan perasaan kita. Iman bukan hanya logika kita sendiri. Iman itu adalah menuju berpacu kepada firman perjanjian ini. Kalau kau berdiri di atas perjanjian Allah, taat, setia, dan yakin dan percaya, saudara, kita hidup dalam damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, hidup di dalam sukacita, dan hidup di dalam berkat-berkat penyertaan dan pertolongan ilahi. Saudara, ya,
keluarga Rema, keluarga besar Rema yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang lain yang tidak boleh kita lupakan, walaupun kita sudah mengenal Kristus, kita telah dilahirkan baru, kita hidup benar. Coba. Apa kita baca tadi? Bahwa di sana kita membaca hutang darah dibayar. Ya, jangan bilang saudara karena sudah tobat hutang gak dibayar ya. Tetap harus dibayar. Jangan bilang saudara karena sudah tobat, ya udahlah lupakan saja orang-orang yang harus diampuni. Berdamai dengan semua orang itu jauh lebih baik, saudara-saudara. Karena bagaimana rasanya saudara berjalan dalam hidup ini, berjalan sehari-hari dengan mengantongi di dalam diri kantong kita, ya. Seperti misalnya saya punya kantong, ada kantong depan misalnya, lalu di dalamnya saudara-saudara ada tersimpan bungkusan, katakanlah tomat yang sudah busuk, yang harus saya bawa kemana-mana, atau telur yang busuk yang harus saya bawa kemana-mana. Apa yang akan terjadi, saudara-saudara? Tentu hidup tidak enak, tidak nyaman, tidak bebas, tidak merdeka. Tapi kebenaran yang datang, itu memerdekakan kita. Kita harus melepaskan hal-hal yang tidak memerdekakan dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk senantiasa hidup berdiri di atas perjanjian Allah. Allah yang setia, Allah yang setia dengan janjinya, Allah yang senantiasa menggenapinya, dan Allah yang menjaganya, saudara-saudara, dan pasti melakukannya. Karena dia Allah, tidak mungkin saudara dia mengingkari. Karena tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Dia telah berjanji dan bersumpah demi dirinya sendiri atas setiap perjanjian yang dia buat. Puji Tuhan atas semua ini. Dan tidak ada Allah seperti yang kita miliki, yang kalau berjanji saudara, dia pasti dan selalu menepati. Karena kalau tidak, maka kita ragu, dia pasti bukan Allah karena berbohong. Tapi karena dia tidak mungkin berbohong, maka dia pasti Allah. Puji Tuhan, kiranya kebenaran ini mengawal langkah saudara untuk tidak cepat-cepat membuat keputusan atau tindakan dalam hidupmu. Yang penting dalam hidup, ketika menghadapi persoalan, jadilah seperti Daud. Datang pada Tuhan, itu jalan terbaik. Tanya sama Tuhan, baca Alkitab. Ada jawaban di setiap persoalan hidup kita, ada di dalam firman Allah. Jangan terburu-buru membuat keputusan atau mengambil tindakan. Dan pastikan saudara-saudara untuk membuat keputusan yang tepat setelah berkonsultasi dengan Tuhan, firman-Nya, atau orang-orang yang kita anggap berkompeten, tentunya juga secara rohani, untuk menuntun kita juga membuat keputusan-keputusan yang baik dalam hal apa yang harus kita hadapi atau selesaikan di hidup ini. Untuk itulah kita ada bersama-sama dengan orang lain, adalah untuk bekerja sama. Dan juga Tuhan menempatkan pemimpin-pemimpin di atas kita. Tuhan menempatkan pembina-pembina rohani untuk kita, adalah untuk kita bisa berbicara dengan mereka sebelum kita membuat keputusan. Tapi yang terpenting saudara, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan akan berbicara melalui firman, lewat orang, dan dia akan berbicara dengan damai sejahtera di dalam batin saudara. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan, kiranya roh-Mu menolong anak-anak-Mu dalam membuat setiap keputusan. Kami bersyukur, Allah yang membuat perjanjian, Allah yang menggenapi, Allah yang senantiasa setia dan senantiasa Tuhan mengerjakan apa yang telah Dia janjikan. Terpujilah Engkau Tuhan, menolong anak-anak-Mu yang dalam persimpangan, tidak tahu jalan yang harus dipilih, kiri, kanan, atau maju, atau mundur. Tuhan, roh-Mu memberi hikmat dan wahyu untuk membuat tindakan yang benar, keputusan yang benar, agar memuliakan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita melalui kebenaran ini, dan jadilah anak-anak Tuhan yang senantiasa bergantung kepada Sang Bapa, supaya kita tidak salah dalam melangkah. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pastor Samuel Azaria menyampaikan salam restorasi.